akbar, Allahu 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 akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah senantiasa kita selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Bertakwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Pagi yang mulia ini Jumat Takbir memecah keheningan 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Hari ini kita menyambut Idul Kurban. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Adha yang biasa disebut juga dengan hari raya Idul Kurban, yang juga tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami berbagai macam ujian, namun begitu banyaknya ujian tersebut, yang paling keras, yang paling berat baginya ialah ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang baik, seorang anak yang cerdas, yang taat, dan kehadirannya sudah lama diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian ini tentunya sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 102, yang artinya, ketika anak itu sampai pada umurnya, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan menemukanku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika Nabi Ismail alaihissalam akan dibebas oleh ayahnya, Allah menggantinya dengan seekor kibas atau domba yang besar. Kisah ini memberikan kita contoh bagaimana ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, serta kesabaran istrinya Siti Hajar. Perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menggambarkan kerukunan, kebersamaan bersama keluarga yang perlu kita teladani, kesediaan berkurbannya dalam segala bentuk kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, untuk memperoleh hikmah dari hari raya Idul Adha, perlu kiranya kita bertafakur dan merenungi apa yang sebenarnya kita berisi, apa yang sebenarnya kita bisa berikan buat orang tua kita. Di zaman sekarang seperti ini, semakin banyak hati orang tua yang disakiti oleh anaknya. Fenomena yang menunjukkan hancurnya perasaan seorang ibu yang belum mengandung anak-anaknya.
dan juga ayah yang mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Apabila usia senja mereka diperlakukan kasar dari anak-anaknya yang sudah dewasa. Dulu ketika masih kecil mereka disayangi lebih apapun, lantas setelah dewasa mereka mendapatkan perlakuan yang menyakitkan hati mereka. Apalagi kalau anak-anaknya menjadi sukses, lalu memandang rendah ibu bapaknya. Bahkan tidak sedikit anak yang melantarkan orang tuanya. Ada kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang orang tuanya yang selalu mengambil hartanya tanpa seizinnya, bahkan secara paksa. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk memanggil orang tua tersebut. Begitu orang tua itu datang, Rasulullah tak sadar meneteskan air matanya melihat orang tua yang sudah hampir tak kuat lagi berdiri dan hanya dibantu dengan tongkat di tangannya. Kemudian Rasul bertanya kepada orang tua tersebut, "Wahai orang tua, apa benar engkau mengambil harta anak muda ini diam-diam tanpa seizinnya atau terkadang memaksa mengambilnya?" Lalu orang tua tersebut menjawab, "Maaf ya Rasulullah, memang benar apa yang dikatakan anakku ini. Aku mengambilnya hanya untuk memberi makan ibunya yang sedang sakit. Dulu akulah yang kaya, anakkulah yang miskin. Dulu akulah yang punya apa-apa, anakkulah yang tidak punya apa-apa. Dulu akulah yang hebat, anakkulah yang lemah. Saat ini aku yang miskin ya Rasulullah, dialah yang kaya. Dulu ketika anakku masih kecil, hartaku diambilnya, aku tak pernah memarahinya. Di saat aku mengambil makanan untuk memberi makan ibunya yang sakit, dia marah, membentakku, bahkan mengusirku ya Rasulullah. Maafkan jika yang aku lakukan ini salah ya Rasulullah." Kemudian Rasul berkata di hadapan anak muda tersebut setelah mendengar cerita dari orang tua tersebut, "Kamu dan hartamu itu adalah milik orang tuamu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sibuk mencari harta di luar, ingin mencari yang namanya surga dunia, padahal kita lupa surga yang abadi yang Allah ciptakan adanya di dalam rumah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu. Kita sibuk mencari segalanya di luar sana, mencari ridho Allah, sedangkan kita lupa ada ridho orang tua kita. Siapa yang menjadikan orang tuanya raja, Allah memberikan rezekinya seperti raja. Mungkin hari ini kita masih bisa mencium tangan ibu bapak kita, belum tentu besok kita bisa menciumnya. Maka dari itu, sebelum terlambat, selagi masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita bahagiakan orang tua kita sebelum mereka dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, tanda kecintaan kita kepada Allah, marilah senantiasa berkurban di jalannya, dan juga taat kepada peraturan dan perintah Allah, dan juga taat pada orang tua kita. Seberapapun buruk orang tua kita, dia tetap orang tua yang paling hebat, yang selalu melindungi kita dan senantiasa menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa orang-orang tua kita dan menyayanginya sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu masih kecil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda, sadaqa wahda, wa nasara 'abda, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah,
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman dahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasallat ainu bin nadar wa adna bi uqad. Amma ba'du, wa ya ayuhan nas ittaqullah wa dzarul fawahish ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'am wa huduril Idul Adha wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, maafkan hamba ini yang hina dari dosa ya Allah, yang senantiasa melukai perasaan saudara sendiri, sahabatnya, bahkan tetangganya, dan khusus orang tua kami ya Allah, yang begitu sabar menghadapi anak-anaknya. Kami menyesal di saat kami tubuhnya dia tidak pantas ya Allah, tubuhnya kaku, terbungkus kain kafan. Dan kami andai masih ada waktu kesempatan, kami ingin bahagiakan mereka ya Allah. Bahkan kami ingin mengajak mereka ke Makkah Al-Mukarramah, menggendong mereka bersa'i dari Sofa ke Marwah, ingin mencuci kakinya dengan air Zam-Zam di Baitullah, ingin kami usap mukanya dengan air Zam-Zam. Betapa bahagia melihat mereka berdiri di dalam raudhah, berdoa tersenyum di hadapan Baitullah. Membahagiakan mereka, perkenankan kami, sucikan hati kami di hari yang suci ini. Tiada tempat kami memohon kecuali kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha bima yadhkurkum washkuruhu ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Allah